Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 12 episode 18. Oke lah, gak usah banyak bang bing bang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ekspresi rumit ini telah muncul di tatapan mata dari Lindong ketika dia melihat Pak Tua Ventian yang pada saat ini matanya telah tertutup rapat dan Pak Tua Ventian duduk seperti patung. Lindong bisa merasakan bahwa kekuatan hidup dari Pak Tua Ventian benar-benar telah habis. Saat ini dia sudah dianggap benar-benar telah mati. Mungkin tidak lama dari sekarang kemungkinan Pak Tua Ventian akan kembali membuka matanya. Namun pada saat itu dia sudah tidak bisa dianggap sebagai manusia, tapi Pak Tua Ventian sudah menjadi boneka yang akan mempertahankan tempat ini karena keinginan yang tersisa di dalam hatinya. Lindong pun pada saat ini mulai berdiri, tubuhnya membungkuk ke arah Pak Tua Ventian sambil memberikan hormat, dan Lindong pun berkata, "Tetua, aku Lindong akan mengukir kebaikanmu di dalam hatiku." Hal ini dilakukan oleh Lindong karena dia paham tentang bencana yang telah terjadi di masa lalu, sehingga orang-orang dari masa lalu mereka sampai mengorbankan hidup mereka untuk menjaga dunia ini, dan hal itu merupakan sebuah tujuan yang mulia. Tidak lama kemudian Lindong melihat pil yang ada di tangannya, sebelum pada akhirnya Lindong mengambil posisi untuk duduk karena menurut Lindong melakukan kultivasi di dalam ruang kuno ini adalah tempat yang terbaik dan kemungkinan tidak akan pernah ada gangguan. Setelah merenung sebentar, Lindong pun berkata, "Kalau begitu, aku akan menyerap pil energi kehidupan di tempat ini." Setelah mengatakan hal itu, Lindong meletakkan pil seukuran mata naga ke dalam mulutnya dan akhirnya peng. Setelah pil itu masuk ke dalam mulut Lindong, wajahnya pada saat ini berubah menjadi merah karena Lindong bisa merasakan kekuatan Yuan yang abnormal dan tidak terbatas pada saat ini telah meletus di dalam tubuhnya. Dan tiba-tiba saja cahaya hijau yang ada di tubuh Lindong ini telah melonjak keluar sebelum pada akhirnya hal itu berubah menjadi sisik naga. Karena bagaimanapun juga Lindong tidak ingin terluka oleh kekuatan Yuan yang benar-benar mengerikan yang telah dia telan. Setelah sisik-sisik naga hijau kini telah muncul di seluruh tubuh dari Lindong, hal itu terus memperkuat tulang, meridian, dan juga bagian internal dari Lindong. Meskipun demikian, Lindong masih bisa merasakan gelombang rasa sakit dan juga merobek dari dalam tubuhnya. Bahkan Lindong pada saat ini juga telah mendengar suara retakan kecil dari dalam meridiannya karena pil energi kehidupan yang dia serap benar-benar mengandung energi yang sangat menakutkan. Tidak lama kemudian Lindong pun menarik nafas dalam-dalam dan dengan pikirannya Lindong segera memunculkan mayat iblis di hadapannya saat ini, yang kemudian sinar cahaya keemasan keluar dari mayat iblis dan masuk kembali ke dalam tubuh Lindong. Karena pada saat seperti ini Lindong jelas tidak berani membagi kekuatan roh Yuannya dengan mayat iblis itu. Jika tidak, maka situasinya akan menjadi sangat mengerikan untuk Lindong. Dan setelah kembalinya roh Yuan ke dalam tubuh Lindong, kali ini roh Yuan yang seukuran telapak tangan telah duduk dengan tenang di dalam dantian Lindong. Dan setelah itu roh Yuan pun memberikan isyarat dengan tangan sebelum pada akhirnya batu simbol pelahap telah muncul disertai dengan kekuatan melahap yang benar-benar sombong. Dan kemudian beng-beng, kekuatan Yuan tanpa batas kini telah mendesing di seluruh anggota tubuh dari Lindong saat sensasi berapi-api mulai muncul dari dalam tubuhnya, dan hal itu seperti uap kemudian menyebar ke seluruh tubuh Lindong. Kekuatan Yuan yang melonjak dan beredar di seluruh meridian dari Lindong pada akhirnya menyatu karena hal itu terserap oleh batu simbol yang melahap di dalam dantiannya. Semakin lama, kekuatan pelahap dari batu simbol itu benar-benar sangat mengerikan, dan pada saat berikutnya setetes demi setetes cairan energi Yuan yang sangat murni ini dikeluarkan
oleh batu simbol pelahap. Hal itu segera menetes dan mengenai roh Yuan yang sedang duduk di atas cincin naga Yuan. Ketika cairan energi Yuan yang sangat murni bersentuhan dengan roh Yuan, kabut putih yang samar pun muncul dan pada saat ini menyatu dengan roh Yuan. Hanya dalam beberapa detik saja, roh Yuan milik Lindong yang seukuran telapak tangan kini telah mulai berubah menjadi lebih cemerlang. Dan pada saat yang sama, cincin naga Yuan yang ada di bawahnya juga memancarkan cahaya keemasan setelah menyerap tetesan cairan energi Yuan yang jatuh ke atasnya, di mana pada saat ini cincin naga Yuan itu terlihat lebih tangguh dan juga lebih tajam dari sebelumnya. Selain itu, bagian lain dari tubuh Lindong pada saat ini cahaya putih terus berkembang dengan cahaya yang cukup hangat. Dan tempat ini adalah asal dari kekuatan Yuan yang tidak terbatas. Jumlah energi Yuan yang luar biasa tidak henti-hentinya dikeluarkan dari tempat ini seperti lautan yang tidak berujung. Karena sebenarnya itu adalah pil yang telah ditelan oleh Lindong. Pil energi kehidupan yang berwarna putih itu merupakan kondensasi bagian terakhir dari kekuatan hidup Pak Tua Ventian di dalam tubuhnya. Meskipun sudah tidak ada kekuatan hidup di dalam tubuhnya pada waktu itu, dengan kekuatan yang tersisa, Pak Tua Ventian bisa menciptakan pil yang memiliki kekuatan Yuan yang tidak terbatas. Dan jika kekuatan Yuan di dalam pil itu benar-benar dilepaskan sepenuhnya, bahkan transformasi tubuh naga hijau milik Lindong kemungkinan akan meledak karena tidak bisa menanggung kekuatan besar dari energi Yuan di dalam pil itu. Dan tentu saja poin terpenting bahwa pil ini tidak memiliki sedikit pun penolakan terhadap Lindong karena Pak Tua Ventian telah membuatnya dengan sangat lembut dan tidak melepaskan kekuatan Yuannya dengan cara yang mengamuk, sehingga hal itu akan menyebabkan masalah bagi Lindong. Setelah menyadari hal ini, Lindong benar-benar memiliki apresiasi yang tinggi kepada Pak Tua Ventian. Dan di masa depan, jika Lindong benar-benar mampu mencapai tahap reinkarnasi, dia berniat kembali lagi ke tempat ini untuk menyelamatkan dan juga membangunkan Pak Tua Ventian. Tidak lama kemudian, roh Yuan milik Lindong benar-benar telah menjadi cukup terang. Dan Lindong bisa merasakan bahwa kekuatannya benar-benar melonjak dengan hebat. Hal itu membuat Lindong merasa cukup senang. Penyerapan kekuatan di dalam pil energi Yuan telah dilakukan oleh Lindong selama 5 hari. Dan selama waktu ini, Lindong duduk dengan tenang di atas tebing. Gelombang-gelombang besar terus berdesir dari tubuhnya. Dan bahkan gelombang yang telah keluar dari dalam tubuh Lindong kali ini telah meremukkan dan juga menghancurkan bebatuan yang ada di sekitarnya. Pada saat yang sama, di depan Lindong pada saat ini ada seorang wanita cantik yang diam-diam memandangi Lindong ketika tengah berada di dalam pelatihan. Wajah dari wanita itu pada saat ini terlihat memiliki emosi yang tidak terlukiskan, karena sebenarnya dia adalah Ling Qingsu. Yang kemudian Ling Qingsu yang masih sambil melihat Lindong, dia bergumam pada dirinya sendiri, Lindong, dia benar-benar telah berubah. Meskipun selama ini Ling Qingsu terlihat dingin, tapi ketika menghadapi Lindong dan tidak ada seorang pun di sekitarnya, maka Ling Qingsu akan mengungkapkan beberapa emosinya terhadap Lindong. Apalagi tidak akan ada wanita di luar sana yang benar-benar bisa bersikap tenang ketika berhadapan dengan pria yang telah mengambil keperawanannya. Bahkan hal itu juga terjadi pada Ling Qingsu. Tidak lama kemudian Ling Qingsu pun menyentuh wajahnya dan jejak ingatan kini telah muncul di matanya ketika Ling Qingsu terus menatap wajah Lindong. Wajah dari 5 tahun yang lalu, wajah pemuda yang belum dewasa tapi keras kepala, samar-samar kini telah bertumpang tindih di dalam ingatan Ling Qingsu. Yang kemudian Ling Qingsu pun berkata dalam hati, saat ini aku tidak perlu lagi menatapnya. Dia bukan lagi serigala muda yang mencoba berlari di jalur yang menyeramkan, tapi sekarang dia adalah seekor burung elang raksasa yang baru saja melebarkan sayapnya dan terbang tinggi ke langit. Aku yakin Lindong namanya akan bergema di seluruh alam semesta.
Setelah mengatakan hal itu di dalam hatinya, kini senyum yang menawan tiba-tiba saja muncul di wajah dari Ling Qingsu. Karena menurut Qingsu, prestasi yang diperoleh oleh Lindong benar-benar mengesankan untuk dirinya. Tidak lama kemudian senyum di wajah Ling Qingsu tiba-tiba saja membeku. Karena ternyata pada saat ini Lindong telah membuka matanya. Dan tatapan mata dari Lindong serta Ling Qingsu kini sebenarnya telah saling melihat. Hal itu dalam sekejap saja membuat Ling Qingsu menjadi linglung ketika dia terus dilihat oleh Lindong yang tiba-tiba saja membuka matanya. Di saat Ling Qingsu dalam keadaan linglung ini, Lindong pun segera mengulurkan tangan. Lalu dia membuka kerudung yang menutupi wajah Ling Qingsu. Dan ketika melihat kecantikan dari Ling Qingsu, Lindong benar-benar merasa kagum dan hampir saja sesak nafas. Tidak lama kemudian Ling Qingsu pun tersadar kembali. Dia pada saat ini memelototi Lindong dengan penuh rasa malu dan juga marah ketika kerudung di wajahnya telah dibuka. Yang kemudian Ling Qingsu pun berkata, "Lindong, beraninya kau." Setelah itu, Ling Qingsu buru-buru mengambil langkah untuk mundur. Dan ketika melihat reaksi dari Ling Qingsu, Lindong pada saat ini hanya tertawa. Lalu dia berkata, benar-benar keindahan yang sulit dilupakan. Karena menurut Lindong, wajah cantik dari Ling Qingsu yang ada di hadapannya itu seperti peri yang telah turun dari surga. Pemandangan seperti ini adalah sesuatu yang sangat indah dan juga memikat hati. Pipi dari Ling Qingsu kali ini benar-benar terlihat cukup merah karena dia sudah tersipu malu. Sementara tatapan matanya yang terlihat tenang kali ini sudah dipenuhi dengan rasa malu dan juga marah. Penampilan Ling Qingsu ini benar-benar bisa menggetarkan jiwa dari para pria. Ling Qingsu yang malu dan marah ini menatap Lindong sambil berkata, "Lindong." Jelas Ling Qingsu tidak percaya bahwa Lindong akan benar-benar berani berbuat seperti ini di hadapannya. Akibat dari perbuatannya, Lindong sekarang benar-benar canggung di hadapan dari Ling Qingsu. Karena yang dilakukan Lindong sebelumnya hanyalah sebuah refleks ketika dia membuka kerudung dari Ling Qingsu. Dan Lindong benar-benar tidak menyadari apa yang telah dia lakukan. Namun pada saat ini Lindong tidak memiliki niat untuk membela dirinya, karena hal itu akan sia-sia ketika melakukan pembelaan diri. Yang dilakukan oleh Lindong hanya tertawa dengan penuh rasa bersalah. Rasa malu dan juga marah di wajah Ling Qingsu tidak berlangsung lama. Karena pada saat ini Ling Qingsu dengan cepat bisa menstabilkan suasana di dalam hatinya. Setelah Ling Qingsu kembali menutup wajah dengan kerudung, tatapan matanya sekali lagi melihat ke arah Lindong dan dia berbicara dengan nada suara yang cukup dingin. "Jika kamu melakukan hal ini lagi, jangan berpikir kedua tanganmu akan baik-baik saja." Mendengar ucapan dari Ling Qingsu, Lindong hanya bisa tertawa. Karena Lindong juga paham jika orang lain yang telah membuka kerudung dari Ling Qingsu, mungkin wanita ini akan langsung menghunuskan pedangnya. Tapi di hadapan Lindong, tindakan dari Ling Qingsu tidak akan pernah sampai ke tahap itu. Hal ini membuat Lindong tahu bahwa dia memiliki posisi yang agak berbeda di dalam hati Ling Qingsu. Dan tentu saja ini tidak berarti bahwa Ling Qingsu menyukai Lindong. Selain itu, Lindong juga tidak bodoh. Dia juga mengerti bahwa pesonanya tidak terlalu kuat bagi seorang Ling Qingsu. Meskipun Lindong memiliki bakat yang tinggi di hadapan Ling Qingsu, dia mungkin terlihat biasa-biasa saja. Karena Ling Qingsu sudah banyak bertemu dengan berbagai monster dan juga orang-orang jenius di seluruh wilayah Swan Timur. Dan sebagian besar kenapa Lindong memiliki posisi di dalam hati Ling Qingsu, hal itu tidak jauh dari insiden yang telah mereka lakukan di dalam makam kuno. Tiba-tiba saja Ling Qingsu merasa cukup terkejut ketika dia terus memperhatikan Lindong. Karena pada saat ini dia bisa merasakan fluktuasi energi yang benar-benar mengamuk dari dalam tubuh Lindong kali ini. Dan hal itu membuat Ling Qingsu berkata, "Lindong, sebenarnya kamu akan mengalami kesengsaraan nirwana." Lindong yang mendengar kata-kata dari Ling Qingsu, kini senyum yang cerah telah muncul di wajah Lindong. Yang kemudian Lindong pun berkata, "Pada akhirnya yang aku tunggu-tunggu telah datang juga." Setelah itu Lindong menarik nafas dalam-dalam. Dia kembali menutup matanya
dan sinar cahaya hijau kini terus-menerus keluar dari dalam tubuh Lindong. Dan kali ini, Lindong telah menutup mata selama kurang lebih setengah jam. Hal itu terus diperhatikan oleh Ling Qingsu ketika Lindong mengalami kesengsaraan nirwana. Dan tidak lama kemudian, Lindong membuka matanya kembali. Pada saat ini, ada butiran keringat kecil di dahi dari Lindong. Sambil melihat ke arah Ling Qingsu, Lindong pun berkata, akhirnya kali ini selesai juga. Mendengar ucapan dari Lindong, samar-samar Ling Qingsu menganggukkan kepalanya. Dan dia pada saat ini langsung mengalihkan pandangannya dari tubuh Lindong. Sementara di dalam hati, Ling Qingsu merasa cukup kagum. Karena kesengsaraan nirwana ke-8 jelas bukan sesuatu yang lemah. Ketika Ling Qingsu melewatinya saat itu, dia bahkan telah menggunakan cukup banyak waktu. Selain itu, Ling Qingsu tidak bisa sesantai Lindong kali ini. Sambil berdiri, Lindong pun bergumam, akhirnya aku telah sampai di tahap nirwana ke-8. Saat Lindong mengepalkan tinjunya, dia merasakan kekuatan yang melonjak di dalam tubuhnya. Ekspresi wajahnya juga terlihat cukup bahagia karena pil energi kehidupan yang diberikan oleh Pak Tua Ventian kepada Lindong memang benar-benar sangat bermanfaat. Dan setelah Lindong mengalami terobosan, dia pada saat ini masih bisa merasakan keberadaan pil energi kehidupan di dalam tubuhnya. Dan pada saat ini, Lindong jelas belum mampu untuk menyerap kekuatan besar yang tidak terbatas di dalam pil energi kehidupan. Ling Qingsu pun menyapu tubuh Lindong, lalu dia berkata, Lindong, sepertinya kamu telah menerima sebagian besar manfaat dari perjalanan ke dalam ruang kuno langit yang terbakar ini. Mendengar kata-kata itu, Lindong tidak bisa menahan senyuman, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Karena sebelumnya, Lindong mendengar bahwa ruang kuno langit yang terbakar berisi banyak harta karun. Namun setelah mereka semua memasukinya, hal itu membuat mereka sadar hampir tidak ada harta apapun di tempat ini. Yang ada malah masalah yang besar dan juga mengerikan. Dan setelah berhasil keluar dari formasi langit yang terbakar dengan susah payah, pada akhirnya Lindong dan juga teman-temannya, mereka bertemu dengan makhluk kabut hitam yang telah dibebaskan oleh trio Yuanzhang. Beberapa orang yang tidak beruntung bahkan telah kehilangan nyawa mereka. Dan pada akhirnya banyak orang harus kembali dengan tangan kosong. Dan satu-satunya orang yang benar-benar mendapatkan keuntungan adalah Lindong. Karena dia tidak hanya mendapatkan pil energi kehidupan, tapi juga telah mendapatkan kuali langit yang terbakar. Tidak lama kemudian Lindong melihat ke arah Ling Qingsu. Lalu dia bertanya, berapa lama aku telah melakukan kultivasi? Ling Qingsu menjawabnya, 5 hari. Mendengar hal itu, Lindong pun menganggukkan kepalanya sambil bergumam, 5 hari ya, Qingsu. Mengapa selama 5 hari ini kamu tidak pergi duluan? Karena Lindong menyadari bahwa selama 5 hari ini, sepertinya Ling Qingsu telah menjaga Lindong ketika melakukan pelatihan. Ditanya seperti itu oleh Lindong, Ling Qingsu mengalihkan pandangannya dan dia menjawab dengan nada acuh tidak acuh. Ada beberapa artefak yang tersisa dari zaman kuno di tempat ini dan aku ingin menjelajahinya. Lindong pun pada saat ini tidak ingin tahu artefak apa yang sebenarnya sedang dikejar Ling Qingsu. Yang kemudian Lindong menatap Ling Qingsu lalu dia mengatakan, Qingsu, terima kasih banyak. Karena meskipun Ling Qingsu tidak mengatakan niat yang sebenarnya, tapi Lindong tahu bahwa Ling Qingsu tetap tinggal di tempat ini adalah untuk melindungi dirinya. Dan hal itu membuat Lindong merasa sedikit tersentuh oleh tindakan Ling Qingsu. Mendapat ucapan terima kasih dari Lindong, Ling Qingsu pun kali ini berkata, jika kultivasimu telah selesai, ayo kita pergi. Lindong pun menganggukkan kepalanya. Dia kembali berdiri sebelum pada akhirnya melihat ke arah Pak Tua Ventian dan memberikan hormat pada orang tua itu. Dan Lindong pada saat ini berkata, Tetua Ventian, jika anak muda ini telah mencapai level yang kau bicarakan, aku akan datang ke tempat ini untuk menyelamatkan dan juga membangunkanmu. Setelah berkata seperti ini, Lindong langsung melompat ke udara dan tubuhnya menuju pusaran spasial yang masih berputar-putar di langit tidak jauh dari tempat Lindong dan juga Ling Qingsu saat ini. Ling Qingsu pun juga melirik ke arah Pak Tua Ventian yang pada saat ini telah kehilangan semua kekuatan hidupnya. Segera setelah itu, Ling Qingsu juga menarik perhatian dari Pak Tua Ventian
dia langsung melompat dan juga menyusul Lindong. Sebelum pada akhirnya Lindong dan juga Ling Qingsu kali ini memasuki pusaran spasial dan menghilang dengan cepat. Setelah kepergian Lindong dan juga Ling Qingsu, pegunungan merah telah kembali menjadi sunyi dan perasaan kuno diam-diam telah memasuki udara. Pada akhirnya hal itu menyelimuti seluruh wilayah ini. Di luar ruang kuno langit yang terbakar, tiba-tiba saja tempat itu mulai terdistorsi dan pada akhirnya berubah menjadi pusaran spasial. Pada akhirnya Lindong dan juga Ling Qingsu kini keluar dari pusaran itu dan terbang menjauh. Lindong pun melayang di udara sambil menyapu pandangannya ke tempat di luar ruang kuno langit yang terbakar. Kerumunan besar yang awalnya ada di tempat ini sekarang sudah benar-benar tidak ada. Dan setelah mengamati adegan ini, Lindong tidak bisa menahan senyuman. Lalu dia berkata, sepertinya semua orang kali ini telah pergi. Mendengar perkataan dari Lindong, Ling Qingsu pun menganggukkan kepalanya. Lalu dia menjawab, iya, masih ada setengah bulan lagi perjalanan dari tempat ini ke bagian pinggir dari wilayah iblis yang unik. Dan kemungkinan besar para murid dari berbagai sekte kali ini telah mulai berlatih lagi. Mendengar perkataan dari Ling Qingsu, Lindong pun bertanya, Qingsu, bukankah seharusnya kamu segera kembali untuk mengambil alih situasi? Ditanya seperti itu oleh Lindong, Ling Qingsu pun menjawab dengan nada acuh tidak acuh. Wukun memiliki beberapa kemampuan memimpin dan dia harusnya bisa mengatasi. Sementara Shuro, dia juga tidak lemah. Selama mereka tidak menemui masalah yang besar, seharusnya mereka akan baik-baik saja. Dan seharusnya akulah yang bertanya tentang pertanyaanmu itu. Karena pada saat ini sekte Daomu memiliki beberapa dendam pribadi dengan gerbang Yuan. Apakah kamu tidak takut bahwa gerbang Yuan akan mengambil tindakan terhadap sekte Dao saat dirimu tidak ada? Mendapatkan perkataan seperti itu dari Ling Qingsu, Lindong pun mengatakan, aku percaya bahwa Jintan dan juga Chen Gui saat ini seharusnya telah mengikuti senior Ying Xiaoxiao dan juga murid-murid sekte Dao. Dengan adanya Chen Gui, maka Yuan Chang pasti akan menahan dirinya dan dia kemungkinan tidak akan bertindak sampai saat-saat terakhir. Lagi pula, area yang lebih dalam dari wilayah unik yang iblis cukup berbahaya. Jika mereka bertemu dengan iblis yang tangguh, maka hal itu akan membuat mereka semua merasa pusing. Dan tentu saja, demi keamanan, yang terbaik adalah kembali ke dalam kelompok. Ling Qingsu, bagaimana kalau kita pergi bersama? Mendengar kata-kata dari Lindong, Ling Qingsu pun perlahan menggelengkan kepalanya. Sebelum pada akhirnya tatapan mata dari Ling Qingsu melihat ke arah lain dan dia kali ini mengatakan, kamu pergi saja dulu, aku masih memiliki sesuatu yang harus kulakukan. Lindong pun sekarang melihat ke arah yang telah ditunjukkan oleh Ling Qingsu. Hal itu membuat alis dari Lindong segera terangkat. Lalu dia bertanya, Qingsu, arah itu, bukankah itu adalah area yang memiliki monster-monster hewan iblis dengan kekuatan mengerikan di wilayah iblis yang unik ini? Kenapa kamu akan pergi ke tempat itu? Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, Ling Qingsu pun ragu-ragu untuk sejenak sebelum pada akhirnya dia berkata dengan lembut, menurut informasi yang telah aku peroleh dari catatan kuno, di tempat itu ada kolam surgawi kemurnian tertinggi di bagian terdalam dari wilayah iblis yang unik. Dan hal itu ditinggalkan oleh seorang praktisi yang kuat di zaman kuno. Alasanku untuk pergi ke tempat itu adalah karena aku telah berlatih seni 9 surga dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Dan seni bela diri ini benar-benar menakutkan, yang bahkan membuat meridianku dan juga organ-organ dalamku terluka ketika aku menjalani pelatihan. Oleh karena itu, aku membutuhkan kolam surgawi kemurnian tertinggi untuk menyembuhkan semua luka-luka di dalam tubuhku. Selain itu, hal ini juga bisa bermanfaat untuk mengimbangi efek buruk dari berlatih seni bela diri 9 surga. Mendengar ucapan dari Ling Qingsu membuat Lindong cukup tercengang karena dia jelas tidak menyadari bahwa sebenarnya saat ini Ling Qingsu sedang menderita luka dalam. Dengan raut wajah yang cemberut,
Lindong pun berkata, "Kingsu, mengapa kamu tidak membawa murid-murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga? Bukankah hal ini akan membuat perjalananmu menjadi lebih mudah?" Mendapatkan ucapan seperti itu dari Lindong, Ling Qingsu pun mengatakan, "Perjalanan ini cukup berbahaya. Jika aku membawa mereka, maka mereka tidak akan berguna dan kemungkinan malah menyebabkan cedera serta kematian yang tidak perlu." Setelah mengatakan hal itu, sebuah teratai hijau kini telah muncul di bawah kaki dari Ling Qingsu. Ling Qingsu pun kini menatap Lindong dalam-dalam dan kemudian dengan ragu-ragu dia mengatakan, "Lindong, kita akan berpisah di tempat ini dan kita akan segera bertemu lagi di formasi teleportasi pintu keluar. Hati-hati dan jaga dirimu." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Ling Qingsu yang telah berada di atas teratai hijau kini melesat dengan cepat ke udara. Beberapa saat kemudian, Ling Qingsu yang telah terbang di udara kini berhenti. Dia pun menoleh ke belakang yang ternyata Lindong pada saat ini telah mengikuti Ling Qingsu secara diam-diam dan senyum cerah pun telah muncul di wajah dari Lindong. Sambil tersenyum itu, Lindong pun berkata, "Sepertinya tidak sopan membiarkan seorang gadis pergi sendirian ke tempat yang berbahaya. Karena itu, ayo kita pergi bersama. Aku mungkin juga akan mengambil kesempatan untuk bisa membalas budimu." Sebuah kegelapan pada saat ini menutupi area di dalam wilayah iblis yang unik. Kadang-kadang sinar cahaya akan bersinar, namun mereka akan dengan cepat dilahap oleh kegelapan dan menghilang begitu saja. Dari waktu ke waktu, raungan yang benar-benar brutal kini telah terdengar dan bergema di kejauhan. Lindong serta Ling Qingsu pada saat ini, mereka berdua telah meninggalkan ruang kuno langit yang terbakar dan telah pergi ke bagian terdalam dari wilayah iblis yang unik selama 3 hari. Tujuan mereka pada saat ini adalah kolam surgawi kemurnian tertinggi yang berada di bagian terdalam dari wilayah iblis yang unik ini. Ling Qingsu jelas merasa heran kenapa Lindong memilih untuk terus mengikutinya. Pada awalnya, Ling Qingsu ingin menolak Lindong dan dia ingin melakukan perjalanan ini sendirian karena dirinya tidak suka berhutang budi pada seseorang, terutama orang ini adalah Lindong. Namun ketika Ling Qingsu akan melakukan penolakan, dia melihat senyum cerah di wajah Lindong. Hal itu membuat perasaan dari Ling Qingsu tiba-tiba saja berubah. Pada akhirnya, Ling Qingsu tidak mengucapkan kata-kata untuk menyuruh Lindong pergi dan melakukan penolakan itu. Ling Qingsu yang selama ini mempertahankan sikap dinginnya ketika dia berbicara dengan orang lain, tapi di hadapan Lindong seolah-olah rasa dingin itu langsung menghilang. Dan Ling Qingsu juga bisa merasakan hal ini dengan jelas. Mungkin semua ini terjadi adalah karena hubungan yang rumit di antara keduanya di masa lalu. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Ling Qingsu melihat ke dalam kejauhan. Setelah itu, dia pun menoleh pada Lindong lalu berbicara, "Kita pada saat ini sudah memasuki bagian terdalam dari wilayah iblis yang unik. Semua iblis-iblis yang ada di tempat ini, mereka sangat tangguh. Selain itu, meskipun iblis-iblis ini cukup merepotkan, namun kita juga harus waspada terhadap orang lain." Mendengar ucapan dari Ling Qingsu, Lindong pun terdiam sejenak. Lalu dia berkata, "Orang lain? Apakah akan ada murid dari sekte lain yang datang ke tempat ini?" Mendengar perkataan itu, Ling Qingsu menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, "Bukan murid dari sekte lain, tapi mereka adalah para pencari harta karun di bagian terdalam dari wilayah iblis yang unik. Dan siapapun yang bisa mencapai tempat ini, kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh dan mereka mungkin akan bisa dianggap sebagai ahli bahkan di seluruh wilayah Swan Timur. Orang-orang ini sangat kuat dan tidak heran jika beberapa dari mereka telah mencapai tahap kehidupan yang mendalam. Selain itu, orang-orang ini tidak akan ragu untuk menyerang murid dari sekte super jika ada harta atau sesuatu yang memiliki manfaat cukup besar." Mendapat penjelasan seperti itu dari Ling Qingsu, Lindong pun terkejut lalu dia mengatakan, "Tahap kehidupan yang mendalam. Sepertinya orang-orang yang berada di bagian luar dari wilayah iblis yang unik tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang ada di bagian terdalam dari wilayah iblis yang unik ini."
Bahkan di antara sekte super, seseorang yang telah mencapai tahap kehidupan mendalam, mereka akan memiliki status yang luar biasa di dalam sekte super itu. Tidak lama kemudian Ling Qingsu pun kembali menjelaskan, di wilayah iblis yang unik, jumlah penolakan yang akan dihadapi seseorang, hal itu meningkat seiring dengan kekuatannya. Namun kekuatan penolakan yang dihadapi oleh orang-orang dari tahap kehidupan yang mendalam, itu masih bisa diatasi. Namun, kita dan mereka selalu memikirkan bisnis sendiri dan mereka tidak akan ikut campur dalam kompetisi sekte besar. Namun tempat ini pada dasarnya tidak dicakup oleh wilayah yang digunakan sebagai kompetisi sekte besar. Karena itu, kita harus berhati-hati. Mendengar penjelasan Ling Qingsu, Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Karena orang yang bisa bertahan di tempat ini, mereka jelas tidak mudah dihadapi. Dan Lindong berpikir, jika dirinya benar-benar diserang, maka hal itu akan menjadi masalah yang tidak mudah diselesaikan. Tidak lama kemudian Ling Qingsu pun kembali berkata, masih ada setengah hari lagi sebelum kita mencapai kolam surgawi kemurnian tertinggi. Dan tempat itu terletak di lokasi yang agak tersembunyi dan tidak mudah untuk ditemukan. Selain itu, kolam surgawi kemurnian tertinggi hanya akan muncul 1 kali setiap bulan. Dari apa yang telah kuhitung, seharusnya hal itu akan muncul hari ini. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kecepatan supaya orang lain tidak mendahului kita untuk sampai di tempat itu. Mendengar perkataan dari Ling Qingsu, Lindong pun sekali lagi menganggukkan kepalanya. Tapi ketika Lindong akan berbicara, tiba-tiba saja tatapan matanya menjadi terfokus pada area tertentu di kejauhan. Karena Lindong bisa merasakan fluktuasi yang ganas dan juga liar terpancar dari tempat itu. Lindong segera menyipitkan matanya karena dia pada saat ini melihat fluktuasi itu sebenarnya berasal dari iblis yang sangat besar. Dan pada saat yang sama, sesosok manusia sedang melayang di udara tepat di hadapan iblis itu. Serangan yang cepat dan juga ganas kini telah dilancarkan oleh sosok manusia itu dan mengenai tubuh iblis seperti hujan badai. Dalam sekejap saja, iblis yang sangat menakutkan kini tidak berkutik di hadapan serangan dari sosok itu. Melihat hal ini, Lindong pun berkata, kekuatannya benar-benar menakutkan. Karena menurut Lindong, iblis yang menakutkan sebenarnya telah berada di tahap 9 nirwana. Tapi orang yang ada di hadapannya mampu menekan iblis itu dengan sangat mudah. Dan tampaknya dia telah mencapai puncak dari tahap 9 nirwana. Ling Qingsu yang juga bisa melihat adegan ini, dia pun berkata, orang itu adalah seorang pencari harta karun yang telah datang ke area lebih dalam dari wilayah iblis yang unik. Lindong, ayo kita pergi saja, jangan berbicara dengannya. Hal ini tabu untuk dilakukan. Mendengar ucapan dari Ling Qingsu, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan tanpa mengurangi kecepatan, mereka berdua pada saat ini telah mengambil jalan memutar untuk menjauhi sosok yang telah berhasil membunuh iblis yang menakutkan. Dan pada saat Lindong mengambil jalan memutar ini, iblis yang mengerikan itu pun tubuhnya sudah meledak dengan keras. Dan sosok yang membunuhnya adalah seorang pria paruh baya dengan rambut berwarna merah. Tatapan matanya kali ini dipenuhi dengan kewaspadaan. Lalu dia berbalik untuk melihat ke arah Lindong dan juga Ling Qingsu yang telah pergi. Setelah itu, pria paruh baya menggali benda yang ada di dalam tubuh iblis yang telah dia bunuh. Sebelum pada akhirnya dia menyembunyikan benda itu lalu pergi dengan cepat. Ketika melihat reaksi dari pria yang telah membunuh iblis, Lindong pun tanpa sadar telah tersenyum. Lalu dia berkata, kewaspadaan orang itu benar-benar luar biasa. Dan Lindong bisa merasakan bahwa pria yang baru saja membunuh iblis jahat memiliki aura yang benar-benar kuat di tubuhnya. Jelas orang seperti itu adalah orang yang telah mengalami pertarungan hidup dan mati setiap hari. Dan menurut Lindong, orang seperti ini adalah orang yang paling sulit dihadapi. Lindong dan juga Ling Qingsu pun melanjutkan perjalanan mereka. Dan sesekali mereka bertemu dengan para iblis di sepanjang perjalanan. Namun pada akhirnya setelah mengalami bahaya dan melawan para iblis-iblis, kali ini Lindong dan juga Ling Qingsu sudah sampai di wilayah terdapatnya kolam surgawi kemurnian tertinggi. Ling Qingsu segera mengulurkan jarinya. Dia menuju ke pegunungan di depan sana. Lalu dia berkata, seharusnya
itu adalah tempatnya. Mendengar kata-kata ini, Lindong segera melihat ke atas karena tempat pegunungan benar-benar sangat gelap. Dan kemudian sambil tersenyum, Lindong pun mengatakan, "Kalau begitu, ayo cepat kita ke sana." Ketika mendapat ajakan dari Lindong, Ling Qingsu pun mengatakan, "Lindong, tahanlah auramu sebanyak mungkin. Di tempat ini ada cukup banyak iblis. Jika sampai kita terkepung, maka kita akan kesulitan untuk melarikan diri." Mendengar hal itu, Lindong pun segera menganggukkan kepalanya. Dan Ling Qingsu menghela nafas dengan lembut. Teratai hijau yang ada di bawah kaki Ling Qingsu kini juga telah menghilang. Dan kekuatan Yuan kini juga telah ditarik ke dalam tubuh Ling Qingsu. Setelah itu, Lindong dan juga Ling Qingsu melakukan perjalanan berdua diam-diam menuju pegunungan raksasa yang gelap. Lindong dan juga Ling Qingsu yang takut mengganggu iblis di dalam pegunungan ini. Mereka berdua terbang dengan kecepatan yang cukup rendah. Raungan yang sangat memekakkan telinga mereka berdua kini telah terdengar dan muncul dari berbagai lokasi. Lindong pun mengikuti setengah langkah di belakang Ling Qingsu. Energi mentalnya pada saat ini juga telah dia aktifkan. Dan Lindong mencoba untuk melihat seluruh tempat ini menggunakan energi mentalnya, karena tempat ini benar-benar gelap dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Setelah Lindong menyapu seluruh tempat ini menggunakan energi mental, tiba-tiba saja tatapan mata dari Lindong menjadi cukup fokus. Lalu dia meraih pergelangan tangan dari Ling Qingsu sambil berkata, "Qingsu, hati-hati." Setelah itu, tatapan mata dari Lindong terkunci ke arah tempat tertentu di depan sana, karena sebenarnya di depan mereka pada saat ini ada seekor macan kumbang hitam yang memiliki sayap sedang tertidur di tanah. Dari kejauhan, macan kumbang ini tidak akan terlihat dan itu hanya akan seperti batu hitam. Lindong pun kemudian berkata, dengan bantuan energi iblis yang telah merasuki seluruh wilayah iblis yang unik, hal itu membuat iblis-iblis di tempat ini mampu menyembunyikan diri mereka dengan sempurna. Bahkan Ling Qingsu tidak bisa merasakan macan kumbang yang ada di hadapannya. Ling Qingsu yang melihat pergelangan tangannya kali ini telah kembali dipegang oleh Lindong. Tatapan mata dari Ling Qingsu segera menatap Lindong dengan tatapan mata yang dingin, dan Lindong pun hanya bisa tersenyum lalu melepaskan tangannya dari tangan Ling Qingsu. Sebelum pada akhirnya Lindong berkata dengan suara yang lembut, benar-benar sensasi yang menyenangkan. Meskipun kata-kata dari Lindong ini diucapkan dengan nada yang lirih, tapi hal itu masih terdengar oleh telinga Ling Qingsu. Dalam sekejap saja, rasa malu dan juga kemarahan kini langsung melintas di mata Ling Qingsu. Selanjutnya, Ling Qingsu pun mengabaikan Lindong karena dia tidak ingin berbuat keributan di tempat ini. Dan Ling Qingsu langsung membuat jalan memutar di sekitar macan kumbang bersayap. Ketika Lindong melihat Ling Qingsu telah pergi, dia tidak bisa menahan tawa pahit di raut wajahnya. Karena kali ini, setiap kali Lindong melihat wajah dari Ling Qingsu, dia benar-benar merasa gemes. Tidak lama kemudian Lindong pun melompat dan dia segera menyusul Ling Qingsu. Mereka berdua pada saat ini melakukan perjalanan dengan cukup hati-hati, dan sesekali mereka mengambil rute yang cukup aneh. Setelah perjalanan setengah jam, pada akhirnya langit gelap di depan mereka berubah menjadi lebih cerah, dan sebuah lembah kini telah muncul di hadapan mata mereka. Lindong bisa merasakan fluktuasi energi yang tidak terbatas berasal dari lembah itu. Sesaat kemudian Lindong dan juga Ling Qingsu, mereka berdua telah terbang menuju dinding dari lembah. Dari sana, mereka berdua bisa melihat sebuah kolam yang memiliki kilau cahaya seperti pelangi berada di kedalaman lembah. Dan hal itu menyebabkan seluruh lembah ini tampak sangat indah dan juga megah. Ling Qingsu yang menatap kolam di tengah-tengah lembah. Pada saat berikutnya, senyum segera muncul di wajah Ling Qingsu. Lalu dia berkata, itu adalah kolam surgawi kemurnian tertinggi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah dengan kolam surgawi kemurnian tertinggi ini, Ling Qingsu bisa menyembuhkan semua luka-luka dalam yang telah berada di dalam tubuhnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.